Bapak Ibu yang hormati, izinkan acara webinar berbagi praktik baik well-being bersama disiplin positif dan IPA mengolah alam untuk masa depan kita mulai bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, ma ba'da. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Ketua Penggerak Komunitas Belajar MKMPIPA SMP Kabupaten Kebumen, Ibu Tri Nurhayati SPD yang kami hormati, segenap pengurus MKMPIPA SMP Kabupaten Kebumen yang hormati pula, narasumber kita Ibu Kristianti SPD dan Bapak Nurhadi Hidayatul Maki SPD yang hormati, serta Bapak Ibu semua peserta webinar yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Puji syukur bahwasanya marilah kita senantiasa lahirkan atas ridho dan inayah dari Allah Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita sore hari ini bisa berkumpul di acara webinar tanpa ada aral yang melintang. Untuk itu pantas kiranya kita bersyukur biqoul tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salam dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjasa syafaat. Ibu Bapak peserta webinar yang berbahagia, izinkan sebelum acara kita mulai akan saya bacakan dulu susunan acara webinar kali ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kebumen. Acara ketiga sambutan Ketua Penggerak Komunitas. Acara keempat materi utama yang akan disampaikan oleh narsum 1 dan narsum kedua, dan acara keenam tanya jawab. Dilanjut dengan acara ketujuh yaitu penutup. Ibu Bapak yang kami banggakan dan kami hormati, untuk membuka acara webinar pada sore hari ini, mari kita bersama-sama. Untuk yang non-Islam silakan menyesuaikan, dan untuk rekan-rekan yang beragama Islam mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mudah-mudahan acara berjalan dengan lancar. Sebelum menyanyikan lagu Indonesia Raya, perkenankan saya membacakan pantun terlebih dulu nggih Bapak Ibu semuanya. Ini sampai iya tadi belajar sama Bu Indonesia. Yang pertama, nah ini Pak Irwan udah langsung cakep, dia jelas cakep nih. Kaca cembung terkena sinar. Nah, tetangga depan berbuat onar. Nah, selamat di acara webinar. Semoga kebahagiaan berbinar-binar. Amin. Amin. Boleh? Yang kedua boleh nggak ini semuanya? Oke. Ya. Dua kali biar semangat. Di Kota Bandung ada Gua Keramat. Letaknya dekat dari rumah Si Mamat. Nah, selamat bergabung hadirin yang terhormat. Moga senantiasa mendapat rahmat. Amin. Oke, Bapak Ibu semuanya, itu sekedar pantun Kiai beda. Semangat begitu, nggih. Baik, meningkat acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kebumen. Nggih, monggo Pak Irwan disilakan. Bapak Ibu untuk tertib.
Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang dengan hikmat menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kebumen. Sebelum webinar dilanjut kembali, terlebih dahulu saya akan bacakan tata tertib peserta webinar. Yang pertama, peserta wajib mengikuti acara webinar dengan tertib dan menyalakan kamera. Yang kedua, pada saat webinar berlangsung, semua mikrofon peserta untuk di-mute atau dimatikan. Dan yang ketiga, pada saat sesi tanya jawab, peserta disarankan untuk mengangkat tangan atau raise hand terlebih dahulu, atau boleh langsung chat terlebih dahulu di kolom komentar. Jangan lupa nanti pada saat tanya jawab, yang bertanya memberikan nama dan asal instansi. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu semuanya, peserta webinar yang berbahagia, tibalah saatnya di acara yang ketiga.
sambutan Ketua Penggerak Komunitas kepada Ibu Tri Nur Hayati SPD. Waktu dan tempat disilakan. Terima kasih Pak Nur Arifin. Suara saya bisa diterima dengan baik Pak Nur? Sangat baik. Oh iya, terima kasih. Gimana kabarnya Pak Nur? Sehat Bu, Alhamdulillah ini bisa menemani Ibu dan Bapak yang hebat semuanya untuk belajar bersama di komunitas belajar MGIPA kita yang tercinta ini. Silakan Ibu Tri. Ibu Tri itu terkendala apa nggih? Sepertinya Bu Tri Nur terkendala sinyal Pak Nur. Putri. Bu Tri Nur terkendala sinyal Pak Nur. Oke. Baik Bapak semuanya, untuk sambutan Ketua Komunitas Penggerak kita pending terlebih dahulu nggih untuk menghemat waktu. Bagaimana kita lanjut ke acara yang keempat ini, langsung biar hemat waktu, nanti bisa kita gunakan semaksimal mungkin. Baik, kebetulannya nanti untuk sambutan Ketua Komunitas Penggerak kita selipkan di belakang. Kita lanjut acara yang keempat, yaitu pemaparan materi berbagi praktik baik atau well-being bersama disiplin positif yang akan disampaikan oleh Ibu narasumber kita yang pertama, yaitu Ibu Kristianti SPD. Halo Ibu Kris. Assalamualaikum Pak Arifin, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam. Bentar. Bapak Ibu yang hormati, narasumber kita yang pertama ini adalah Ibu Kristianti SPD. Beliau mengajar di SMP Negeri 2 Karanganyar nggih, Bu nggih? Karanganyar Pak Arifin. Ya, betul ya. Beliau lahir di Kebumen tanggal 22 Juni tahun 1979. Kelihatan tuanya ya Pak. Betul, lebih-lebih saya Bu, karena kelahiran 78 ini ya. Baik, beliau adalah guru penggerak angkatan kedua nih, hebat banget Betul. ini ya. Iya, saya dulu daftar itu tapi nggak diterima Bu, jadi tambah malu. Iya. Beliau punya moto, kita tidak bisa mengubah masa lalu. Nah, yang ada hanya perbaiki sejak saat ini, siapkan masa depan lebih baik. Nah, ini kok punya moto seperti ini, kira-kira alasannya gimana Bu? Aduh, pertanyaan yang susah melebihi ujian nasional Pak Arifin. Oh begitu, nggih. Mungkin punya masa lalu yang sedikit galau atau gimana? Terus di acara yang atau waktu depan diperbaiki bersama bersama pasangan yang baru. Saja Pak. Oh nggih. Oke. Monggo Ibu Kris, silakan diperkenalkan lebih lanjut, mungkin dari keluarga dan sebagainya, atau mungkin yang lainnya, dan dilanjutkan dengan menyampaikan materi yang pertama nggih Bu nggih. Silakan. Oke, siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Robis rohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua MGMP IPA Kabupaten Kebumen, Pak Nur Arifin. Yang saya hormati Ibu Tri Nur Hayati selaku Ketua Penggerak Komunitas Kabupaten Kebumen. Yang saya hormati seluruh anggota MGMP Kabupaten Kebumen dan juga seluruh peserta webinar kali ini yang sedang berbahagia. Bapak Ibu,
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu ini sebelum saya lupa. Terima kasih sekali sudah memberikan waktu kepada saya untuk berbagi praktik baik yang pada kesempatan kali ini saya mengambil tema well-being melalui disiplin positif. Bapak Ibu, mari kita awali dengan sebuah tindakan Bapak Ibu. Oke, ikuti instruksi dari saya ya Bapak Ibu semuanya. Oke, pertama Bapak Ibu fokuskan Silakan dulu. bisa dibuka kameranya. Iya, Bapak Ibu silakan bisa dibuka kameranya. Kalau yang belum dibuka tidak apa-apa Bapak Ibu, yang pasti lakukan apa yang saya instruksikan. Pertama fokuskan dulu Bapak Ibu pada kamera. Sudah semuanya ya? Oke, selanjutnya Bapak Ibu tarik pipi kanan, tarik pipi kiri. Begitu, tunjukkan senyum Anda yang terbaik Bapak Ibu. Oke. Dijaga senyumnya sampai hitungan kelima. 5, 4, 3, 2, 1. Iya Bapak Ibu, luar biasa. Ternyata Bapak Ibu semuanya wajahnya ceria, bahagia. Dan apa yang dirasakan Bapak Ibu? Ya, kita mendapatkan sebuah energi baru di tubuh kita. Dan Bapak Ibu perlu diketahui ini adalah sebuah tindakan yang harus kita lakukan sebelum kita memasuki proses pembelajaran Bapak Ibu. Konsepnya adalah jangan lupa bahagia. Begitu Bapak Ibu. Jadi yang sebelumnya belum melakukan seperti ini, mulai besok pagi Bapak Ibu dicoba apa yang saya lakukan. Insya Allah nanti kita akan mendapatkan suatu kebahagiaan dan kebahagiaan itu nanti akan terpancar kepada peserta didik kita sehingga nanti akan mengalir sebuah energi positif yang nantinya akan memudahkan kita dalam proses pembelajaran. Baik Bapak Ibu, mohon izin saya share screen ya. Ya, apakah sudah bisa dilihat PPT saya Bapak Ibu? Oke, Bapak Ibu, ciptakan well-being bersama disiplin positif. Apa itu well-being Bapak Ibu? Well-being tidak lain adalah suasana yang menyenangkan, kesejahteraan, kebahagiaan, atau kalau dalam materi IPA kita sering menyebutnya sebagai zona comfort atau zona nyaman Bapak Ibu. Apa yang disiplin positif? Oke, kita ikuti dulu rangkaian sebelum sampai pada disiplin positif. Bapak Ibu, iya, pernahkah kita introspeksi diri? Guru seperti apakah saya? Oke, silakan Bapak Ibu jawab sendiri. Pasti semuanya punya alasan yang berbeda. Mengapa Bapak Ibu semuanya menjadi seorang guru? Nah, di sini saya ada beberapa alternatif jawaban Bapak Ibu. Ini yang pertama, saya ingin kaya dengan menjadi seorang guru. Alternatif jawaban yang kedua, aduh ini aku banget nih, terpaksa menjadi guru karena belum mendapatkan pekerjaan. Yang ketiga, sudahlah, sudah cukup, sudah begini saja, sudah tua, sudah capek, dan lain-lain semuanya. Banyak alasan tentunya Bapak Ibu guru menjadi seorang guru. Bapak Ibu, kalau ada jawaban alternatif yang seperti ini, maka ada hal yang penting untuk Bapak Ibu lakukan. Ya, ini Bapak Ibu, waspadalah. Mengapa waspada Bapak Ibu? Kita harus segera menangkap semua jawaban-jawaban alternatif itu dengan hal-hal yang positif. Yang pertama, ingin kaya menjadi seorang guru. Bapak Ibu tidak salah ingin kaya menjadi seorang guru. Karena satu-satunya profesi yang betul-betul kaya adalah seorang guru. Baik kekayaan dunia maupun akhirat Bapak Ibu. Alhamdulillah kita menjadi seorang guru. Yang kedua Bapak Ibu, terpaksa menjadi guru karena belum mendapatkan pekerjaan. Kalau ada yang punya jawaban seperti ini, saya ucapkan selamat Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu semua tersesat di jalan yang benar. Alhamdulillah.
Selanjutnya, nah ini dia Bapak Ibu. Sudah cukup begini saja, sudah capek, sudah tua. Berbagai macam alasan ada pada semua jawaban masing-masing seorang guru. Kalau ada yang punya jawaban seperti ini, Bapak Ibu harus sekarang juga di-cut. Mengapa? Karena Bapak Ibu kita tidak akan pernah bisa mengubah masa lalu. Seperti moto saya, tidak ada yang bisa mengubah masa lalu. Yang bisa kita lakukan hanyalah mempersiapkan diri lebih baik sejak dini untuk mempersiapkan kesuksesan di masa depan Bapak Ibu. Nah, mengapa Bapak Ibu tadi saya katakan harus segera menangkap dengan hal-hal yang positif, dengan jawaban yang positif, atau kata lainnya kita sering menyebutnya dengan positive thinking Bapak Ibu. Ini dia. Ternyata ini saya dapatkan literasi ini dari The Secret of Teacher. Pikiran itu merupakan energi yang sangat kuat ternyata Bapak Ibu, bergetar dengan frekuensi yang sangat tinggi. Benda-benda yang memiliki frekuensi sama akan saling tarik-menarik, dan kemiripan-kemiripan itu pun akan saling tarik-menarik. Hal ini menjadikan segala sesuatu yang terjadi itu karena pikiran Bapak Ibu. Keberadaan kita sebagai seorang guru itu tidak lain karena adanya kumulasi hasil pemikiran kita di masa-masa lalu atau di masa lampau. Maka Bapak Ibu, dengan demikian keberadaan kita sebagai seorang guru, nggak usah jauh-jauh, nggak usah terlalu luas, keberadaan kita sebagai seorang guru di Kabupaten Kebumen itu merupakan hasil kumulasi pikiran dari ribuan guru-guru yang ada di Kabupaten Kebumen. Maka dari itu Bapak Ibu, ini dia, perlu kita simpulkan. Siapakah musuh terbesar kita? Ya, Bapak Ibu, musuh terbesar kita adalah pikiran kita. Pikiran kita juga merupakan energi terkuat yang menentukan bagaimana kita, siapa kita di masa yang akan datang. Begitu Bapak Ibu. Nah, apa yang harus dilakukan? Betul Bapak Ibu, sebaiknya kita ubah pikiran kita. Apa yang ada di pikiran kita itu akan menentukan bagaimana kita di masa depan, menentukan bagaimana kehidupan kita di masa depan, termasuk bagaimana kita memikirkan profesi kita, yaitu seorang guru. Dan dampaknya juga termasuk bagaimana kita memikirkan murid-murid kita di masa yang akan datang. Apa yang kita gambarkan ternyata Bapak Ibu, pernah ya Bapak Ibu mempelajari tentang teori gunung es. Gunung es yang muncul di permukaan itu hanya 12%. Sedangkan yang ada di dalam lautan itu ada 88%. Hal ini menggambarkan Bapak Ibu, sering kita tidak pernah memiliki rasa percaya diri. Kita hanya merasa bahwa kita apa sih, kita kecil. Padahal Bapak Ibu pernah nggak mengalami atau merasakan yang namanya the power of kepepet? Ini tidak lain adalah saat kita mengeksplor semua apa kekuatan yang ada pada diri kita. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu kita berusaha mengubah orang lain, apalagi mengubah dunia ini Bapak Ibu. Yang perlu kita lakukan hanyalah satu, mengubah pola pikir kita. Kadang kita ingin mengubah murid-murid kita untuk menjadi lebih baik. Itu hal yang menurut saya hal yang sangat susah untuk kita lakukan. Jadi Bapak Ibu yang perlu kita lakukan adalah cukup dengan berpikir dan meyakini bahwa mereka itu memiliki potensi yang jauh lebih baik dan jauh di luar apa yang kita pikirkan, atau dengan kata lain mereka itu memiliki potensi yang tidak terbatas Bapak Ibu. Nah, sehingga peran kita itu apa? Apa yang harus kita lakukan? Menjadi seorang guru dalam rangka untuk mencapai cita-cita kita, well-being, sejahtera, bahagia, yang tentunya nanti berdampak pada murid-murid kita juga sejahtera dan bahagia. Bapak Ibu, yang pertama, kita menjadi seorang guru harus siap memimpin berbagai perubahan. Untuk apa? Agar pendidikan kita itu berkualitas.
Yang kedua, kita harus mampu menggerakkan ekosistem untuk mewujudkan merdeka belajar. Bapak Ibu, kalau bahagia jangan bahagia sendiri. Ternyata bahagia sendiri itu bukan merupakan kebahagiaan yang sebenarnya. Bahagia yang sebenarnya adalah tatkala bersama, ekosistem kita bahagia bersama. Sehingga Bapak Ibu, kita berkualitas dalam pembelajaran pun akan lebih menyenangkan, lebih bahagia tatkala kita juga maju bersama-sama, berkualitas bersama-sama. Sebagai seorang guru, Bapak Ibu, yang ketiga, yaitu melalui keteladanan dan kerjasama, kita harus mampu menjadi contoh. Yang pertama, khususnya bagi rekan sejawat, Bapak Ibu. Dan lebih penting lagi bahwa kita bisa menjadi seorang teladan bagi murid-murid kita. Dan tentu saja Bapak Ibu, keteladanan, sikap kita, perilaku kita adalah hal-hal yang berpihak kepada murid. Menyayangi, menuntun, memotivasi, menciptakan suasana yang menyenangkan, tidak hanya pada diri kita sebagai seorang guru, tetapi juga menciptakan suasana yang menyenangkan untuk peserta didik kita, sehingga kita sama-sama sejahtera. Nah, Bapak Ibu, kesejahteraan well-being itu bisa kita raih jika kita menguasai nilai-nilai yang sama, yang saya kuasai di masa depan atau di masa yang akan datang. Apa saja Bapak Ibu yang harus kita kuasai? Ini dia. Mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif. Tentu saja itu semuanya harus berpihak kepada murid Bapak Ibu. Kesemuanya ini mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Hal ini bisa kita implementasikan dalam kegiatan pembelajaran dan ditunjukkan dalam tingkah laku secara konsisten yang penuh dengan tanggung jawab. Sehingga tatkala ini semua sudah kita lakukan Bapak Ibu, terciptalah yang namanya well-being atau kesejahteraan. Nah, Bapak Ibu, bentuk nyata atau langkah konkret apa untuk mewujudkan well-being yang selama ini kita harap-harapkan Bapak Ibu? Yaitu dengan cara menerapkan disiplin positif. Ini dia tema yang akan saya angkat, yaitu disiplin positif. Bapak Ibu, gambaran di disiplin positif di sini tentu saja tidak sama dengan definisi disiplin. Bapak Ibu pernah enggak melakukan kegiatan yang seperti ini? Yaitu kegiatan membuat kesepakatan kelas seperti hadir tepat waktu, kemudian mengungkapkan siswa baik siswa ataupun guru mengungkapkan pendapat dengan sopan, atau yang ketiga nih yang paling penting Bapak Ibu, tidak menggunakan gawe jika tidak dibutuhkan. Bapak Ibu, ternyata kesepakatan kelas ini adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan, untuk menciptakan suasana yang diharapkan kita bersama, yaitu suasana well-being. Bapak Ibu, disiplin secara umum yang kita cerna saat ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, Bapak Ibu. Nah, untuk mendapatkan kepatuhan, di sini banyak istilah yang sangat membuat kita itu tidak nyaman. Siswa wajib, siswa harus, atau guru harus datang tepat waktu, begitu ya Bapak Ibu. Apakah disiplin hanya dapat dicapai dengan suatu hukuman? Intinya kan demikian Bapak Ibu, karena jika ada wajib, berarti konsekuensinya tatkala tidak melakukan atau tidak mematuhi kewajiban, mendapatkan suatu hukuman. Nah, kalau yang saya maksudkan Bapak Ibu bukanlah disiplin seperti tadi yang saya ungkapkan. Disiplin yang saya inginkan, yang baik kita terapkan untuk menciptakan well-being, tidak lain adalah suatu disiplin positif. Kembali kepada kesepakatan kelas. Di sini pada disiplin positif Bapak Ibu, malu dong, saya kan seorang guru. Saya harus hadir tepat waktu. Malu dong, saya seorang guru kalau saya berpendapat tetapi tidak sopan. Dan atau kalau yang ketiga ini,
Malu dong, saya seorang guru, masa muridnya saja tidak diperbolehkan untuk bermain HP, sedangkan saya menggunakan gawai atau HP saat tidak digunakan. Nah, Bapak Ibu, begini, dalam budaya kita, makna disiplin dimana menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, itu tadi yang erat kaitannya dengan sebuah hukuman. Nah, sedangkan disiplin positif itu tadi yang saya sampaikan, bahwasanya malu dong kalau saya tidak datang tepat waktu. Ini tidak lain adalah sebuah tindakan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai bentuk menghormati diri sendiri dan juga orang lain di sekitarnya. Dengan seperti itu, kita menerapkan disiplin positif, ini pun akan nanti memberi teladan kepada peserta didik kita, bahwasanya anak-anak kita, peserta didik kita pun nantinya harapannya akan melakukan suatu tindakan yang penuh dengan kesadaran, tanggung jawab, sebagai bentuk untuk menghormati, tidak hanya menghormati pada temannya, tetapi dia sebetulnya sedang menghormati diri sendiri dan juga menghormati kepada Bapak dan Ibu gurunya. Sehingga Bapak Ibu, maka di sini sebagai pendidik, tujuan kita itu tidak lain adalah menciptakan anak-anak yang memiliki diri sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal dan memiliki motivasi intrinsik. Hal ini muncullah yang namanya konsekuensi logis, bukan sebuah hukuman. Bapak Ibu, yang saya sampaikan ini sebetulnya erat sekali dengan kegiatan yang sedang digembar-gemborkan di sekolah pada kurikulum Merdeka, yaitu adanya P5. Bapak Ibu sering menyanyikan lagu P5 di hadapan anak-anak, bersama anak-anak juga menyanyi? Oke, kalau begitu mari kita coba nyanyikan bersama Bapak Ibu. Ya, saya nyanyikan, Bapak Ibu bisa mengikuti nggih? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bapak Ibu, itu semua sebetulnya adalah disiplin positif. Nah, ini dia. Konsekuensi logis Bapak Ibu dari disiplin positif itu apa? Jika anak-anak merusak, maka konsekuensinya ya harus memperbaiki. Jika tidak bisa diperbaiki, berarti konsekuensinya adalah harus mengganti. Jika anak-anak kita mengabaikan kewajiban, berarti konsekuensi logis dia akan kehilangan hak. Dan jika mengganggu terus-menerus, maka dia pun harus diberi jeda. Bapak Ibu, kita tidak perlu menyerukan, anak-anak diam, anak-anak coba perhatikan Bu Guru. Tidak perlu seperti itu Bapak Ibu, cukup kita mendiamkan, memberi jeda, menenangkan diri. Jika mereka memiliki suatu disiplin positif, maka mereka pun dengan otomatis akan diam. Nah, Bapak Ibu, dengan begitu, maka adanya disiplin positif yang kerap dengan hukuman, ini tidak berbeda Bapak Ibu dengan penghargaan, restitusi, atau juga motivasi. Bapak Ibu sering enggak anak-anakku, kalau kalian bisa menjawab ini, langsung tak kasih nilai 100 gitu? Atau anak-anakku yang bisa menjawab, Ibu punya hadiah yang akan diberikan kepada mereka. Pernah enggak Bapak Ibu? Ya, ternyata Bapak Ibu, penghargaan yang demikian itu tidak beda atau tidak memberi hal yang baik Bapak Ibu. Nah, ini dia. Ternyata penghargaan, restitusi, hukuman, hadiah ini ternyata tatkala kita berulang kali menjanjikan itu semua kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, sebetulnya kita sedang berasumsi kepada mereka bahwa kita tidak bisa melakukan. Mereka tidak akan memilih atau melakukan seperti apa yang kita perintahkan, begitu Bapak Ibu. Jadi ternyata hadiah, penghargaan itu
hal yang tidak baik Bapak Ibu. Ternyata itu tidak efektif. Penghargaan itu menurunkan kualitas. Penghargaan itu ternyata berpengaruh tidak hanya jangka pendek Bapak Ibu, ternyata jangka panjang. Dan penghargaan juga bisa merusak suatu hubungan. Nah, sehingga Bapak Ibu, hukuman ataupun hadiah ini merupakan hal yang memberi dampak yang sama. Cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang akan menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Terus, kalau penghargaan nggak boleh, hukuman nggak boleh, lalu kita harus bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Penasaran Bapak Ibu? Ya, seperti ini Bapak Ibu yang harus kita lakukan. Sebelum kita menjawab apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu harus bisa membedakan dulu. Mana yang termasuk bukan disiplin positif dan mana yang termasuk disiplin positif. Bisa Bapak Ibu baca semuanya nggih? Permisinisme itu bukan hal yang positif Bapak Ibu, bukan disiplin positif. Apa yang merupakan disiplin positif? Yaitu solusi jangka panjang yang akan membangun disiplin dari anak. Membiarkan anak melakukan apa saja, itu juga bukan disiplin positif. Yang benar adalah mengkomunikasikan yang jelas tentang harapan, aturan, dan batasan. Hubungan saling menguntungkan antara pengasuh atau antara kita sebagai seorang pendidik anak, menghargai juga kondisi anak, mengajar anak keterampilan sepanjang hidup, meningkatkan kompetensi, percaya diri dalam menghadapi tantangan, keramahan, empati, dan juga kesopanan. Itulah yang merupakan disiplin positif. Itu Bapak Ibu semua yang harus kita lakukan. Jadi bukan hal seperti hukuman, hadiah, penghargaan, tetapi lebih tepatnya adalah kita memberikan hal-hal yang bersifat disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, tujuannya apa? Kita menerapkan disiplin positif. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan pikiran dan perilaku positif peserta didik agar dapat berperilaku secara tepat atas dasar kesadaran diri dan dilandasi dengan sikap bertanggung jawab. Meningkatkan kualitas layanan peserta didik yang ramah, pendidikan dan juga tenaga pendidik juga memberikan lingkungan yang nyaman buat peserta didik. Menurunkan potensi kekerasan baik secara fisik, verbal maupun potensi perundungan, kekerasan seksual, intoleransi yang terjadi di dalam lingkungan sekolah, dan mengoptimalkan dukungan peranan orang tua. Bapak Ibu, mendidik itu tidak hanya sebatas tugas guru di sekolah, tetapi kita harus berkolaborasi bersama orang tua di rumah. Bapak Ibu, tatkala kita sudah melaksanakan, sudah menerapkan, sudah membiasakan disiplin positif seperti ini, yakinlah Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru melaksanakan tugas penuh bahagia, tanpa tidak merasa terpaksa, kita akan melaksanakan itu semuanya dengan ringan, bahagia, sejahtera, yakinlah itu. Maka Bapak Ibu, setelah ini cobalah seperti apa yang sudah saya lakukan, berusaha menerapkan disiplin positif. Tidak semudah membalikan telapak tangan Bapak Ibu untuk menerapkan disiplin positif ini. Tentu saja harus dengan ketelatenan, kesabaran, dan jangan pernah putus asa. Selalu terapkan, selalu camkan pada diri kita. Jangan lupa bahagia. Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, berbagi praktek baik yang saya lakukan di sekolah. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Putri yang hebat. Maaf ini, Kris, Masya Allah. Ternyata Putri dan Bu Kris satu kamar ini sekarang. Oke, Bu Kris yang kami hormati,
saya tertarik sekali ketika Bu Kris menyampaikan tadi, jangan lupa bahagia ini. Sebegitu urgenkah seorang guru harus bahagia ini Putri, dikala kita sekarang dihadapkan berbagai macam tuntutan-tuntutan. Gimana ini Putri? Ini Bu Kris, maaf nggih. Baik Pak Arifin, kebahagiaan itu adalah hal yang paling utama Bapak. Tatkala kita melaksanakan tugas dengan bahagia, di sana ada hal yang membersamai kita Pak Arifin, yaitu sebuah keikhlasan. Tatkala kita ikhlas, maka kita melaksanakan tugas itu ringan, tak ada beban Bapak. Jadi Oke, hal yang terima paling kasih. utama, seperti apapun permasalahan yang kita hadapi, seperti apapun keadaan yang ada, tetap harus kita sikapi dengan sebuah senyuman. Begitu Pak Arifin. Oke, terima kasih Bu Kris. Saya yakin semua peserta webinar sudah banyak sekali menyiapkan berbagai pertanyaan ataupun istilahnya sharing nanti. Tapi kita tahan dulu nggih. Untuk tanya jawab nanti langsung ketika pemateri yang kedua sudah selesai. Silakan Ibu Kris bisa istirahat terlebih dahulu. Baik, peserta webinar yang berbahagia, kita akan melanjutkan ke acara yang berikutnya atau pemateri yang kedua, yaitu pemateri yang kedua dari Bapak Nur Hadi Hidayatul Maki SPD. Bagaimana kabarnya Pak Nur Hadi? Oke, alhamdulillah Pak Komandan Arifin. Lah ini malah komandan ini. Mohon maaf sedikit akan saya bacakan kurikulum kita jenengan. Panjenengan lahir di Kebumen tanggal 13 September tahun 80 nggih Pak nggih. Iya, tapi jangan kelihatan tua ya, masih muda Pak. Sangat masih muda. Terlihat dari pancaran energinya dan roman senyumnya juga begitu menggoda begitu. Oke. Panjenengan rambut putih. Oh begitu nggih. Pak Nur Hadi untuk dinasnya di SMP Negeri 1 Padurso nggih. Sejak kapan Pak di sana? 2008. Alhamdulillah. Sampai sekarang sudah turun gunung belum nggih? Ya sementara belum, tapi secepatnya karena udah tua sih ya. Oke. Semoga nanti usul mutasi panjenengan segera di ACC Pak. Kita doakan bersama-sama. Amin. Ya. Kemudian besok, saya gini Pak. Di WA jenengan saya sering melihat kalau jenengan itu ternyata di keluarga paling ganteng ya Pak. Jelas. Dunia mana Pak? Gimana Pak? Boleh cerita sedikit teori IPA. Ternyata saya pakai teori-teori IPA itu nggak bisa ya. Tak coba sana sini tetap keluar perempuan, keluar cewek. Nggak tahu. Coba Pak Arifin nanti ya sharing lah di WA saya. Saya nggak berani Pak. Keluar? Karena saya juga semuanya putri-putri. Saya paling ganteng juga. Sama. Iya. Oke. Kasus kita sama. Nggak apa-apa lah. Iya. Oke. Baik Pak Nur Hadi yang saya hormati. Silakan kami berikan waktu untuk menyampaikan materi yang kedua. Monggo saya berikan waktu sekitar 15 sampai 20 menit dan nanti kita akan lanjut dengan tanya jawab. Silakan Pak Nur Hadi. Oke, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pas sore enggak tahu ini mau mendung. Yang terhormat Bapak Ketua MGMP Bapak Nur Arifin, SPD, CMPD ya. Terus ini ada Ketua Penggerak Komunitas, wah ini keren banget, Ibu Tri Nur Hayati, alhamdulillahirabbil alamin ya. Dulu teman sebangku saya, tapi di Rajab tapi cuma ya. Ternyata sudah melalang buana, maaf saya ketinggal jauh banget. Dan pada teman-teman semuanya yang saya hormati, Bapak Ibu guru IPA di Kebumen dan sekitarnya, mbak ada yang ikut sekitarnya.
Maaf, ini Pak Hadi, mohon ya, maaf. Ternyata ya. banyak guru non IPA yang ikut. Silakan disapa Pak Andranti. Oh ya, oke, keren banget ini. Oke, untuk guru-guru mata pelajaran yang lain juga selamat sore semuanya. Alhamdulillah, terima kasih banget bergabung dengan webinar MGMP IPA ini yang diselenggarakan oleh guru-guru IPA, tapi banyak yang ikut juga. Terima kasih banget. Tapi maaf sekali lagi ini Pak Nur Arifin, saya materinya saya langsung minder. Tadi begitu lihat Bu Kris menyampaikan materinya, saya bilang sama teman saya Pak Hendri, waduh saya minder banget. Ternyata wah keren banget. Saya jauh, saya tidak bisa sampai seperti itu materinya karena saya tidak menyiapkan materi. Kemudian saya cuma mau cerita saja, cerita apa yang saya lakukan, yang saya berikan ke siswa ketika saya ngajar. Jadi enggak sedetail itu, enggak ada materi seperti guru penggerak karena saya guru pendiam masalahnya Pak. Saya guru pendiam. Oke, silakan G. Jangan khawatir Ya, Pak. jadi gini. Ini namanya berbagi baik kok. Oke. Ketika saya ngajar ini sebenarnya seperti ini. Saya mengembalikan kondisi siswa dulu. Siswa saya kembalikan ke kondisinya, kita berada di mana. Karena kebetulan saya ngajar ada di daerah pedesaan. Yang pertama saya akan memotivasi ke siswa dulu. Jangan khawatir ketika kita ada di sini, kita sebenarnya juga punya kesempatan untuk maju. Gimana kita kalau bisa mengetahui sebenarnya kekayaan apa yang ada di sekitar kita, kemampuan apa yang sebenarnya kita miliki. Hampir sama sebenarnya seperti Bu Kris. Kita menimba dulu mengeluarkan dulu anak-anak dari kondisi ketidakpercayaan diri mereka sebenarnya. Karena banyak loh di tempat saya itu banyak anak-anak yang sudah mau belajar itu sudah tidak percaya diri. Mungkin karena merasa mereka tidak mampu, karena karena berpikirnya agak telat, kemudian ada kekurangan-kekurangan yang lain, atau malah kadang disepelekan oleh teman. Itu nanti juga bisa menyebabkan pola pikir mereka ketika belajar itu juga terganggu. Kegiatan mereka ketika belajar juga akan terganggu, sehingga begitu masuk kita memotivasi dulu ke anak. Kita mungkin memotivasinya dengan cara bercerita hal-hal yang ada di sekitar kita, yang ada di masyarakat, yang ada hubungannya dengan yang hal-hal tidak mungkin tapi jadi mungkin. Dengan keterbatasan mereka bisa jadi sukses. Dengan keadaan mereka bisa jadi sukses. Dengan kondisi alam mereka juga bisa jadi sukses. Itu yang pertama kita motivasi. Kemudian setelah itu baru kita nanti masuk ke materi yang kita berikan, juga masih harus kita sangkut pautkan juga dengan keadaan alam. Karena nanti ini saya bicara tidak mengenai materi cara saya mengajar, tetapi bagaimana saya memberikan materi, memberikan sebuah materi dengan cara santai. Karena saya nggak bisa serius banget, nggak bisa Bu Pak, saya nggak bisa serius banget, jadi saya santai dengan siswa supaya siswa juga nanti jangan sampai berpandangan bahwa IPA itu merupakan pelajaran yang menakutkan atau yang susah untuk diikuti, atau bahkan bikin ngantuk. Nah ini harus kita hindari. Nah, dengan cerita-cerita kita ke siswa, kemudian kita sesuaikan dengan materinya, itu nanti mereka akan bangkit, otaknya akan jadi semangat. Jadi akan ada pertanyaan. Sebelum saya tanya, saya begini, ketika siswa itu mau tanya terlebih dahulu, itu saya senang. Contoh misalkan begini, ada materi bioteknologi, Pak, bioteknologi
Kan ada saya cerita tentang pembuatan tape, pembuatan tempe dan lain sebagainya. Lah anak tanya, Pak, itu kok bisa tempe dibungkus gitu kok nggak busuk, Pak? Nah, ketika mereka sudah bertanya kayak gitu, itu saya senang. Oh, berarti mereka itu ingin tahu. Nah, ini kita harus membangkitkan mereka supaya mereka ingin tahu terlebih dahulu. Dengan cara itu ada cerita-cerita yang nantinya membuat mereka ingin tahu. Sebenarnya kita belum nyenggol ke materi, belum, Pak. Kita belum nyenggol ke materi, tetapi kita cerita masalah-masalah seperti itu. Dan setelah itu kita masuk materi, kita masukkan jebret. Kemudian kita jelaskan tentang apa itu bioteknologi, apa itu anaerob, apa itu kemudian fermentasi dan lain sebagainya. Sehingga itu anak-anak jadi kepingin tahu seluruhnya. Mereka akan memperhatikan tentang penjelasan-penjelasan kita. Itu. Dan memang betul tadi di Bu Kris sampaikan, kita jangan sampai ada apa namanya memberi hukuman ke siswa. Kalau bisa ya kita berikan hal-hal yang positif kayak sanjungan ketika mereka ribut pun ketika rame pun ya kita kasih motivasi positif saja. Kita berikan hal-hal yang positif ke mereka. Jadi mereka bukannya takut, tapi mereka akhirnya akan apa namanya ya, merasa bahwa mereka itu ya memang salah. Kemudian IPA ini saya bicara IPA aja lah, karena saya guru IPA. IPA itu tidak akan asik kalau tidak ada praktek. Gitu. IPA tidak akan asik kalau tidak ada praktek. Makanya setiap ada materi IPA itu mesti akan nanti selalu saya selipi mesti harus ada praktek. Dan praktek di sini itu nanti ada beberapa hal yang saya ikut sertakan. Pertama, siswa jelas, guru jelas. Kemudian kita juga ikut sertakan masyarakat. Kemudian kita ikut sertakan juga media. Misalkan siswa jelas, siswa nanti akan melaksanakan secara pribadi sendiri, mandiri. Prakteknya mereka lakukan secara mandiri. Kemudian kita sebagai guru sebelumnya kita sudah memberikan materi. Kemudian nanti media, nah ini saya memberikan motivasi ke siswa seperti, kamu jangan sampai mau apa namanya dijadikan apa ya, diperbudak. Jangan mau diperbudak oleh HP. Kalau bisa dibalik, kamu itu memperbudak HP. Silakan, di HP itu banyak energinya. Kan perbudak. Ada Facebook, ada YouTube. Itu kalian bisa gunakan. Pak Guru besok mau menyampaikan materi bioteknologi, buka di YouTube bioteknologi. Sering ada di situ. Jadi nanti mereka punya pengalaman terlebih dahulu sebelum saya nyampaikan. Itu perbudak YouTube. Saya yakin mau dikekang kayak apa, mau dibatasi kayak apa, Anda enggak bisa kan. Kalau zaman sekarang itu keluar dari HP enggak bisa. Tetapi kita harus mengarahkan. Nah, itu media. Peran media harus kita berikan. Kita besok mau praktek, misalkan praktek tentang bioteknologi, buka di situ. Apa aja yang ada di situ. Caranya bagaimana? Jadi mereka sebelum kita memberikan materi, mereka sudah punya pengalaman terlebih dahulu. Saya memberikan materi tentang mapel apa, tentang bab apa, mereka sudah, oh iya kemarin sudah dengar, oh iya itu kemarin ada di sini. Jadi kita memberikan tugas ke siswa itu sebelum kita memberikan materi ini. Itu yang pertama. Kemudian peran masyarakat. Nah ini, masyarakat ketika saya melakukan praktek itu juga nanti begini, kalau saya yang menjelaskan tentang ini loh, cara membuat tape seperti ini, itu pengalaman sudah terbiasa ketika guru memberikan. Tetapi ketika saya menyuruh mereka, silakan kamu buat video, cara membuat praktek. Kamu cari orang yang sudah bisa membuat membuat tempe atau membuat tape.
Nah, nanti berarti mereka sudah punya pengalaman dari masyarakat. Otomatis kan ada pengalaman dari orang lain, bukan hanya dari guru saja. Sehingga nanti hal itu akan lebih lama cemantel, ya, lama terkenang-kenang di otak mereka. Nah, kemudian di bab ini, di komunitas ini saya memberikan judul tentang apa ya, IPA mengolah alam untuk masa depan. Ini maksudnya begini ya, banyak sekali materi-materi IPA yang seharusnya bisa kita berikan untuk masa depan mereka. Ini kebetulan karena yang dekat-dekat ini saya berikan itu tentang bioteknologi, itu dulu juga sudah pernah saya berikan untuk materi-materi yang lain. Ini untuk kehidupan masa depan mereka. Jadi saya memberikan motivasi ke mereka, kalian bisa hidup dengan cara seperti ini. Ini ada materi, misalkan tentang fermentasi. Fermentasi itu bisa nanti digunakan untuk pembuatan pupuk, untuk pembuatan beberapa jenis makanan. Kita ngomong aja langsung, ini uang, gitu aja. Ini bisa jadi uang, ini bisa jadi pekerjaan, ini bisa jadi modal kalian nanti untuk kedepannya mau jadi apa. Ini udah beberapa dulu pas waktu saya masih ngajar di Mirip, itu alhamdulillah banyak yang kemudian dari pengalaman yang kayak saya bilang itu pengalaman dasar, tapi mereka bilang ini dulu Pak Nur bilang pernah kayak gini, sekarang mereka lakukan fermentasi kayak gini, ternyata betul bisa menghasilkan. Ini yang pernah dilakukan oleh Pak Tolang Al-Badrun nih. Pak Tolang Al itu misalkan membuat fermentasi dari air kencing kambing. Nah, itu kalau misalkan maaf kalau sudah difermentasi kan tidak ada masalah. Itu kalau diuangkan itu banyak sekali, lumayan. Apalagi nanti kemudian dijadikan modal untuk materi selanjutnya untuk proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, itu nanti juga bagus. Dan ini saya akan memberikan contoh tentang beberapa hal praktek anak ya yang kemudian nanti dipasarkan. Saya mencoba mereka untuk mempraktekkan membuat bioteknologi yang kemudian mereka pasarkan, yang dipasarkan di sekolah. Ini kebetulan masih di sekolah, saya pasarkan di sekolahan, membuat pasar bioteknologi, kemudian tapi nanti yang masuk itu Bapak Ibu guru, kemudian menanyakan ke mereka, dan mereka harus menjawab secara ilmiah, artinya sebenarnya ini apa saja. Ini untuk pengalaman mereka ketika mereka itu menjadi seorang tutor, menjadi seorang yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang yang membutuhkan. Yang saya Pak Hendri, sebentar, Nur Hadi itu kan IT-nya rendah Pak Arifin, jadi harus minta tolong ke teman dulu. Yang saya Pak Arifin. Monggo Adi dilanjut, apa-apa, nggih. Bisa ditambah volumenya Pak Hadi? Masih di mute itu.
Maaf Pak Arifin, itu suaranya Pak Nur masih di mute itu ya. Jadi nggak bersuara itu. Pak Nur Hadi, mikrofonnya diaktifkan. Iya Pak Nur Arifin, ini sambil melihat tapi tidak ada suaranya ya, sambil ngobrol ya Pak. Iya. Ya, mohon maaf tadi saya terputus. Iya, iya Pak Nur Hadi sudah bisa. Ini ada ketemu oleh saya. Oke, Pak Nur Hadi udah bagus, silakan dilanjut. Oke, ini Pak Nur Arifin. Ini memang maaf kurang begitu bisa IT saya diminta bantuan teman Pak Hendri. Ini contohnya memang seperti ini pasar bioteknologi yang saya buat ini per kelas karena kelasnya kecil ya. Ini seperti ini. Jadi nanti ada beberapa Bapak Ibu guru yang menanyakan apa yang mereka buat, kemudian prosesnya seperti apa, kemudian sampai nanti apa namanya modalnya berapa, nanti hasilnya kira-kira berapa, itu sampai ke situ nanti harus ada penjelasan dari siswa. Itu seperti itu Pak Nur. Satu Pak Ibu. Mas. Iya. Oke. Itu seperti itu apa? Contoh kegiatan yang mungkin saya berikan. Sebenarnya kegiatan itu supaya mereka itu apa lebih tergerak. Sebenarnya apa yang mereka pelajari itu apa sih gitu. Kemudian untuk kedepannya ini bisa untuk apa? Ini seperti itu. Mungkin di materi-materi yang lain juga sama. Ketika saya memberikan materi tentang listrik, ya, tentang materi tentang listrik dan lain sebagainya, ya sama. Mereka tak berikan kesempatan untuk listrik seri, paralel dan sebagainya. Kemudian kita suruh membuat rumah-rumahan, kemudian mereka bagaimana sih ketika kita memberikan rangkaian seri, gimana sih memberikan rangkaian paralel, artinya pengalaman mereka itu dari materi yang kita berikan itu langsung mereka lakukan, bisa dari mereka sendiri, tutornya dari saya, dari YouTube atau media, atau dari masyarakat. Seperti tadi pembuatan tempe itu langsung dari masyarakat. Dan kemarin memang ada tantangan dari kepala sekolah untuk kedepannya berani nggak kita pasarkan di pasar Kenayan. Saya siap sebelum saya pindah, tapi saya mau pengen pindah masalahnya. Ya ingin pindah. Jadi besok kalau guru IPA-nya baru, insya Allah kepala sekolahnya Putri besok di SMP Badruso. Siap berjuang. Jadi itu ya, jadi maaf sekali lagi Putri, Pak Nur Arifin, Bu Kris dan lain sebagainya, yang Bapak Ibu yang lain, saya tidak bisa memberikan materi yang banyak, cuma saya memberikan contoh bagaimana saya mengajar sebenarnya. Saya mengajar cuma memberikan pengalaman-pengalaman yang ada pada materi-materi yang saya berikan, kemudian disiplin yang saya berikan itu juga namanya disiplin santai, Bu. Disiplin santainya begini artinya, ketika mereka memang harus saya suruh berpikir, ya harus berpikir seperti ini.
Mereka harus mendengarkan ya tolong didengerin. Tapi begitu pas saya waktu guyon, tolong jangan mikir. Gitu. Jangan waktu saya guyon dia mikir, kasihan ya. Nanti saya nggak bisa mikir. Ya, gitu. Jadi saya disiplin santai, dan yang penting betul saya harus disenangi ya, terutama sama siswinya, sama siswanya jangan, siswinya saja ya. Guyon kok kena kasus nanti. Jadi itu, jadi saya harap mereka senang begitu saya masuk, begitu ini kadang ditunggu. Pak, prakteknya kapan Pak? Pak, pelajaran IPA Pak sekarang Pak. Ini yang saya pinginkan kayak gitu. Sebenarnya ketika ada materi IPA mereka nunggu. Itu. Jadi ketika saya lupa, kadang saya tidur di kantor pun, itu ya dipanggil, Pak sekarang pelajaran IPA Pak. Loh, saya iya Pak. Kadang sudah disiapin kopi malah. Karena tahu saya itu ngantuk, ya saya disiapin kopi di kelas. Dan ada masalah bagi saya itu, slow saja. Sama santai. Itu cara saya ngajar kayak begitu. Yang penting mereka bisa dan menikmati ketika saya ngajar. Mereka punya pengalaman sebelum saya memberikan materi lewat media yang mereka berikan. Kemudian pelajaran yang saya berikan, tolong kembalikan ke alam. Tolong olah alam untuk kalian, untuk kehidupan kalian yang akan datang. Itu yang sering saya berikan. Karena di daerah sini, maaf, di daerah sini memang kebanyakan kalau sudah maksimal SMA ya sudah. Ini saya berikan, mereka harus bisa berusaha dengan pelajaran mereka. Saya seperti itu. Jadi mereka harus bisa berusaha dengan materi dasar yang saya berikan. Ini saya pinginnya kayak begitu. Sehingga pelajaran ini dibuat menyenangkan. Nah, ini yang repot kemarin ini. Yang repot kemarin ini cerita tapi enggak Bapak, tanggal. Yang repot kemarin. Saya guru IPA 30 jam, Pak. Karena saya ngajar 7, 8, 9. Ini saya termasuk guru hebat Pak Nur Arifin. Jadi saya ngajar kelas 7, kelas 8, kelas 9 selama 16 tahun Pak Nur Arifin. Hebat kan? Selama 16 tahun. Ditambah kemarin saya ngajar PPKN Pak Nur Arifin. Hebat apa enggak? Jadi saya 36 jam. Itu. Ketika ngajar IPA, saya slow-slow saja, wong siswi hafal materi ini. Lah ngajar PPKN kan ngedumbel terus. Ternyata susah. Ya, ternyata memang betul. Teori evolusi itu betul sekali Bu Kris. Ya, teori evolusi itu betul sekali. Sesuatu yang jarang dipakai, lama-kelamaan akan hilang. Itu tolong diberikan ke siswa. Karena banyak teori-teori IPA, kalau diberikan ke siswa, yakin itu masuk di otak semua. Ya, teori evolusi ya, tentang sesuatu yang jarang dipakai, lama-kelamaan hilang. Itu ya, kalau kamu kepingin hafal, ya dihafalkan terus, diingat-ingat terus. Tentang teori tekanan, ya kayak gitu. Kayak Putri nih, tolong Putri, ya teori tekanan berjenengan Bu, ya, bahwa P sama dengan apa Putri? Iya, itu. Jadi itu F per A. F per A saya bantu Mbak Tri. F per A. Orang banyak tertekan karena banyak gaya, nggak punya modal. Itu penting sekali. Saya berikan ke siswa. Ini untuk masa depan mereka. Tolong, kalau kamu belum punya modal untuk beli motor, jangan mikir-mikir beli motor. Banyak, kasih dulu A-nya yang besar. Kamu punya modal A dulu yang banyak. Iya, terima kasih. Jamnya sudah dengar sudah lama sekali. Jadi banyak teori-teori IPA memang yang bisa kita berikan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian nanti bisa dibawa mereka ke kehidupan yang akan datang. Mungkin itu dulu dari saya mungkin. Terima kasih Pak, banyak kesalahan saya karena maaf, betul saya nggak punya materi yang banyak. Materi saya cuman ya kayak gitu aja. Jadi nanti kalau ada yang tanya, kalau bisa ya saya jawab, kalau nggak bisa ya saya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Nur Hadi. Masya Allah, ini saya jadi tergerak sekali. Tadi ada statement yang Pak Hadi sampaikan bahwa IPA itu tidak akan asik kalau tidak ada praktek ya Pak Nur Hadi. Saya langsung tertawa tadi lah, ini kalau materinya sistem reproduksi ini bagaimana Pak?
Mohon maaf ini Bapak Ibu semuanya. Aduh, memang itu satu-satunya materi yang kalau saya tanya langsung ke anak, pokoknya materi ini saya tidak akan berikan praktek anak-anak semuanya. Nah, yang lain oke lah, tapi ini tolong tidak akan saya layani. Ini sekedar humor Bapak Ibu semuanya. Iya. Oke. Pak Nurhadi yang sedikit saya mengulas atau nanti biar nanti teman-teman bisa menanyakan. Saya tertarik sekali ketika ada pasar bioteknologi. Ini berbagi praktik baiknya ini hebatnya jenengan di sini. Ada pasar bioteknologi nggih kemarin nggih ya sudah dilaksanakan. Ya. Iya. Ya, biar nanti Bapak Ibu yang lain bisa menanyakan mulai dari prosesnya bagaimana, berapa lama waktunya untuk melaksanakan pasar bioteknologi tersebut. Oke, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah 2 narasumber kita sudah menyampaikan materi dengan baik dan penuh dengan semangat. Tibalah kiranya pada sesi tanya jawab. Tapi mohon maaf sebelumnya, Ibu Tri selaku penggerak komunitas. Ibu Tri? Ya, Pak. Ya. Oke, bisa sedikit berikan sambutan dan arahan untuk komunitas kita ya untuk kedepannya, mungkin sedikit cerita kegiatan yang akan datang dan sebagainya. Kemudian nanti kita lanjut dengan tanya jawab. Tidak usah lama-lama Ibu Tri, 5 menit. Oke, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Nur Arifin. Mohon maaf tadi saya sinyalnya ini kebetulan terkendala karena memang posisinya sedang bukan di tempat yang biasanya. Dari awal saya melihat walaupun tidak secara utuh ya tadi untuk Bu Kris, terus berikutnya tadi dari Pak Nurhadi, ini teman saya dulu pas bareng-bareng masih muda, jadi pernah muda. Dengan Bu Kris juga kita pernah muda ya Bu Kris. Nah, saya sangat salut ternyata dari Bapak Ibu guru IPA ini mempunyai action di lapangan dalam mempelajari murid-murid, mendampingi murid-murid kita, anak-anak kita itu sangat-sangat beragam. Seperti tadi Bu Kris dengan disiplin positifnya, dengan Pak Nurhadi yang dengan action di bioteknya, itu insya Allah akan menginspirasi teman-teman semua. Nah, harapan kami dari pengurus MGMP, Bapak Ibu yang saat ini sedang menjadi peserta, ingin membagikan praktik baik dari Bapak Ibu yang sudah dilakukan di sekolah, monggo bisa kami fasilitasi di wadah forum ini. Kita mungkin tidak bertemu secara langsung, tapi kita bisa bertukar wawasan, saling sharing di dunia maya seperti ini. Jadi harapannya ya Pak Nur ya, ini bukan yang pertama dan bukan yang terakhir ya. Baik untuk Bu Kris, baik juga untuk Pak Nurhadi, dan juga teman-teman yang lain monggo bisa saling menyapa di dunia maya dengan saling berbagi praktik baik yang sudah dijalankan. Mungkin itu saja Pak Arifin. Pada prinsipnya saya memberikan 2 jempol, kalau bisa 4 ya, untuk Pak Nurhadi dan untuk Bu Kris atas berbaginya. Dan itu bisa saya tiru untuk saya terapkan di sekolah saya. Terima kasih. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mungkin dari teman-teman yang lain ini kelihatannya ada yang sudah angkat tangan. Pak Zahrodin Nur itu mengangkat tangan Pak Nur Arifin. Monggo saya kembalikan lagi ke Pak Nur Arifin. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Tri Nurhayati yang telah menyampaikan sedikit sambutan dan dukungannya. Baik Bapak semuanya, tibalah ke sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu yang akan memberikan pertanyaan. Kami persilakan. Oh ya, ini ada Ibu Tripanca. Ibu Tripanca dari mana? Monggo silakan disebutkan asal instansinya dan pertanyaan yang akan disampaikan silakan diutarakan. Monggo Bu Panca terlebih dahulu. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sudah diizinkan untuk bergabung di webinar hari ini, berbagi praktik baik yang sementara well-being.
ya. Saya apresiasi yang setinggi-tingginya kepada MGMPI Movement, semoga kedepannya lebih tinggi. Ya, Kemudian terima kasih. saya setuju sekali yang disampaikan. Mohon maaf Bu Panca, sebutkan nama lengkap dan Ya. instansinya, mungkin nanti bisa Saya kenalan lebih lanjut. Kurniawati dari SMP Negeri 1 Petanahan. Oh iya ya. Oke, Mengajar saya mapel apa Bu? Mengajar mapel apa? Oh, temanku. dari IPA memang, tapi tadi Kak Arifin sudah nge-share ini info ini ya, terima kasih sekali. Guys, saya mapel bahasa Inggris, tapi saya tertarik sekali karena memang saya haus. Terima kasih. Ya, lanjut ya Pak Arifin ya. Yeah. Saya tuh setuju sekali tadi yang disampaikan oleh Dokter. Tadi kutipannya yang dari The Secret of Teacher ya, yang mengungkapkan bahwa you are, intinya itu you are what you think. Jadi kamu adalah kamu yang apa yang mau pikir. Jadi kita harus berhati dengan pikiran kita. Jadi menerapkan mindset pada siswa kita juga dengan harus hati-hati juga nggih. Tetapi tadi untuk menerapkan disiplin positif di sekolah itu tentunya itu kita membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak nggih Bu nggih. Dari orang tua siswa dan guru lain dan staf dan sebagainya. Kemudian yang saya tanyakan, yang pertama, bagaimana cara melibatkan orang tua dalam pendekatan disiplin positif di sekolah, dan bagaimana cara menangani kasus-kasus disiplin yang kompleks dengan menggunakan disiplin positif, karena tadi pemberian punishment dan reward itu ternyata tidak baik ya kalau menurut Bukti seperti itu. Oke, seperti itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Panca atas pertanyaannya dan terima kasih atas keikutsertaannya meskipun dari mapel lain dan saya yakin ini dari SD juga banyak. Silakan Ibu Kris untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Panca. Istilahnya bagaimana caranya mengikutsertakan peran serta dari orang tua ataupun masyarakat dalam membangun disiplin positif dan bagaimana sih caranya ketika memberikan atau menyelesaikan permasalahan yang kompleks. Monggo Bu. Ya. Oke, terima kasih Bu Panca, pertanyaannya luar biasa. Sepertinya suara saya feedback nih. Ada 2 device mungkin Bu. Ya. Oke. Bagaimana Bu Tri? Bu Panca atau Bu Tri nih? Panca Bu. Oke, Bu Panca. Suara saya sudah terdengar dengan jelas ya Mbak? Oke. Pertanyaannya luar biasa Mbak Panca. Ini saya bisa jawab nggak ya? Baik, akan saya coba untuk menjawabnya. Bagaimana melibatkan orang tua untuk penerapan disiplin positif? Di sini harus ada kerjasama Bapak Ibu untuk menerapkan disiplin positif antara orang tua dan guru. Hal yang sudah saya lakukan, saya itu punya grup Bapak Ibu, punya grup yang berisi orang tua. Kebetulan saya juga jadi wali kelas di sana, jadi ada khusus grup yang anggotanya memang orang tua. Sebelumnya juga pada saat penerimaan rapot mid semester atau asesmen sumatif tengah semester, kita kumpulkan Bapak Ibu. Di sana saya mencoba menerapkan apa yang sudah pernah saya pelajari, yaitu membuat suatu kesepakatan bersama wali murid. Saat pertemuan pertama kali di saat mengambil rapot, karena tidak mudah Bapak Ibu untuk mengumpulkan orang tua wali murid. Yang apalagi di sekolah saya SMP 2 Karanganyar, yang notabene orang tua mereka itu banyak yang bekerja, sehingga untuk meluangkan waktu untuk ke sekolah, kalau memang bukan event yang memang memaksa mereka untuk datang ke sekolah, itu susah sekali. Sehingga saat pertemuan awal itu kita buat suatu kesepakatan. Di kesepakatan itu kita sampaikan hal-hal apa yang mesti kita lakukan bersama antara guru dengan orang tua. Dan kemudian jika terdapat suatu permasalahan, kita komunikasikan lewat WA. Tentu saja kita juga harus menjaga
komunikasi. Jangan sampai kemudian ada grup kita kemudian apapun itu kita tuangkan di sana. Nanti ada hal yang semestinya menjadi memberikan solusi tapi malah memberikan masalah. Sehingga kita harus benar-benar selektif. Ini apakah hal yang perlu dituangkan di grup paguyuban atau memang kita harus japri atau WA pribadi begitu. Jadi komunikasi yang intens. Terasa lelah sepertinya, tetapi enggak Bapak Ibu. Ternyata tatkala kita mengkomunikasikan segalanya dengan orang tua, justru itu akan mengurangi beban kita sebagai seorang guru dalam menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik kita. Begitu Bu Panca. Selanjutnya untuk menghadapi kasus yang kompleks. Di sini saya juga menerapkan tidak memberikan solusi langsung kepada peserta didik yang bermasalah, tetapi di sini saya mencoba untuk melakukan coaching. Coaching itu bagaimana saya itu bisa mengeluarkan potensi yang ada pada setiap peserta didik dengan permasalahan yang mereka hadapi, kemampuan apa yang mereka punyai, dan saya hanya mengarahkan. Sebagai contoh, misalkan peserta didik saya bermasalah, masalahmu apa? Bagaimana? Apa yang sudah kamu lakukan? Menurutmu bagaimana dengan tindakan yang kamu lakukan? Sudah bisa menyelesaikan permasalahan atau belum? Kalau misalkan belum, saya tanya, menurut kamu ada nggak cara yang bisa menyelesaikan? Jadi bukan saya memberikan solusi, tetapi saya mencoba untuk mengeksplor kemampuan atau potensi yang ada pada peserta didik untuk belajar menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi sendiri, seperti itu. Nah, tentu saja di sini nanti saya sebagai seorang guru berperan menuntun, mengarahkan. Jadi kalau tatkala anak tersebut berada pada persimpangan jalan, saya ada di tengah-tengah, saya tunjukkan jika Anda mau pilih yang ini, konsekuensinya seperti ini. Jika Anda mau milih yang itu, konsekuensinya seperti ini. Mana yang bisa kamu hadapi, mana yang bisa kamu atasi. Seperti itu. Jadi saya sebagai seorang guru tidak langsung, kamu harus begini, kamu harus begitu. Ternyata saya pun menyadari bahwa suatu solusi itu belum tentu bisa menyelesaikan permasalahan untuk masalah yang sama tetapi beda orang atau beda anak seperti itu. Karena memang kasus masing-masing siswa itu kompleks dan masing-masing kasusnya berbeda sehingga penanganannya pun harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik kita. Disitulah peran saya sebagai coach begitu dalam proses coaching. Begitu Mbak Panca mungkin jawaban saya. Semoga tidak terpuaskan. Baik, terima kasih sekali, luar biasa sekali Bu Kris. Insya Allah nanti saya akan mengaji lagi nggih. Alhamdulillah saya bersama guru saya itu Pak Nur Arifin di SMP Petangan. Jadi nanti bisa sharing. Terima kasih. Jawaban yang sangat luar biasa. Oke, terima kasih Bu Kris dan Mbak Panca, bisa terjawab nggih pertanyaan nggih? Baik, terima kasih. Berikutnya saya beri kesempatan kepada Bapak Muhammad Zahruddin Nur untuk bertanya. Silakan disebutkan nama lengkap dan asal instansi. Pak Zahruddin. Halo Pak Zahruddin. Kami berikan kesempatan untuk bertanya kepada Bu Kris atau ke Pak Nur Hadi. Atau mungkin sambil menunggu Pak Zahruddin, Bapak Ibu yang lain yang kerso atau akan bertanya, silakan, kami persilakan Bapak Ibu semuanya. Nah, ini Bu Kris ternyata semuanya paham loh ini. Pak Hadi?
doa jenengan terkabulkan ini. Oke, ya. Doa jenengan terkabulkan. Ya Standby. Allah, mudah-mudahan Ya, tidak lebih ada yang cepat, lebih tanya baik. begitu. Terus, Memang doa ketika mendung itu termasuk salah satu doa yang diijabah mungkin. Pak. iya, iya betul. Suasana Boleh susah. komen ini Pak Arifin. Oh, nggih. Gimana, Bu Kris? Ini setelah saya itu memperhatikan Pak Hadi, ternyata luar biasa. Apa yang saya sampaikan well-being, ternyata Pak Hadi sudah well-being duluan. Oh, Dengan begitu, nggih, kalau nggih. saya disiplin positifnya, Pak Hadi disiplin santainya, itu menunjukkan bahwa seorang guru sudah mendapatkan well-being-nya, sudah mendapatkan kebahagiaan dan sudah berada dalam zona nyaman. Mungkin begitu Pak Hadi, luar biasa. Terima kasih Pak Hadi, pengalamannya menginspirasi saya. Bu Kris Oke, pinter oke, bikin senang terima orang ya. Iya, iya. Suka menyanjung, pinter sanjungannya. Saya udah minder lihat materi Bu Kris langsung takut saya tadi. Wah ini kok materinya kayak gini, saya nggak punya materi. Wah, ini. Saya udah minder dulu Bu Kris tadi. Lihat, wah ini ada penampakan kayak gini, langsung saya takut tadi Pak Arifin. Ini Iya, saya iya. ngapain Nggak apa-apa. nanti? Saya jelasin apa sih ini? Gitu. Ternyata tidak kalah hebatnya ini ya materi yang kedua. Ini Dan akan Bapak saya Ibu lagi semuanya lakukan. nanti atau besok kita bisa berikan kesempatan berbagi praktik baik ini Pak Hadi ya. Ternyata banyak guru-guru kita yang punya potensi yang luar biasa. Oke, Bu Widi ternyata muncul juga ini Pak. Monggo Bu Widi untuk Oke. menyampaikan pertanyaannya nggih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Kameranya wabarakatuh. dibuka Bu Widi. Aduh, Dilarang jangan, itu aku kalau lagi di kantin. oh, nggih, mendampingi anak yang sedang itu nggih. Ya, silakan Bu. Ini saya tertarik sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Nur Hadi. Karena kalau Bu Kris mohon maaf saya Oh, nggak nah, bisa. jujur orangnya nggak apa bisa materinya? Ya, materinya. Enggak, ini saya nggak bisa mengikuti yang Bu Kris karena tadi disambi dengan pengajian. Tertarik sama Pak Nur Hadi ya. Iya. Tertarik dengan cara menyampaikannya, cara ya. Terus itu dengan pasar bioteknologinya. Begini, saya kan memang setiap materi bioteknologi, saya juga anak itu saya suruh membuat produk ya, itu juga kelompok itu saya gunakan sebagai tugas proyek, masih pakai tugas proyek ya karena masih kurikulum 13. Itu anak kan merencanakan, terus nanti membuat produk itu saya prakteknya itu di rumah, di sekolah. Jadi anak betul-betul yang membuat adonan, ibaratnya membuat merencanakan, terus mencari bahan, membuat produknya itu, dan anak-anak itu ada yang berhasil, ada yang gagal. Seringnya yang gagal itu saat membuat tempe. Nah, tapi ini yang tidak saya tanyakan terkait dengan program panjenengan itu bagus sekali dibuat pasar bioteknologi. Yang saya tanyakan itu pasar bioteknologi itu yang dipasarkan itu betul-betul produk anak yang anak yang membuat, ataukah anak mencari produk-produk di sekitar lingkungan mereka terus dipasarkan. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Oke, langsung saja ya, Pak Nur, ya. Tolong Pak Nur nggak boleh ikut-ikut. Ini urusan saya sama Bu Widi ya. Jadi begini Bu Widi, itu ada 2 tugas sebenarnya pas waktu bioteknologi. Yang pertama, mereka membuat video itu pembuatan produk bioteknologi. Itu yang pertama. Jadi ada videonya. Kemudian setelah itu juga ada laporannya kayak gini. Ini kelihatan apa enggak ya? Nah, ada laporan praktikumnya. Kemudian setelah sudah jadi nanti dikumpulkan. Tapi nanti pengumpulannya itu sudah dalam bentuk
dalam pasar bioteknologi. Jadi selain saya mereka tak suruh memasarkan barang jadi dan olahannya, tapi mereka juga harus membuat sendiri. Tapi dalam bentuk video tadi yang saya sampaikan, kita harus menggunakan media. Nah itu medianya mereka tak suruh membuat video. Maka kadang-kadang ada yang diupload mereka lewat TikTok dan lain sebagainya, ada itu ya video mereka. Jadi saya tahu mereka benar mereka membuat. Dan juga mereka saya persilakan kalau mau menggunakan tutor dari masyarakat. Itu saya persilakan. Yang penting di foto masyarakatnya, si pembuatnya tutornya itu siapa. Jadi nanti saya tahu. Jadi cara membuatnya dan lain sebagainya. Nah, nanti ketika sudah jadi, kemudian silakan kamu buat olahannya, mau jadi misalkan keripik atau apa, tapi itu tadi sudah dalam bentuk hitung-hitungan, artinya rupiahnya ini modal berapa, habis berapa, dapat berapa, karena kedepannya itu yang saya inginkan seperti itu. Dan itu sekali lagi yang saya wajibkan itu memang harus buatan sendiri, itu harus buatan sendiri melalui tadi video yang mereka gunakan, itu seperti itu. Jadi dulu pernah dibuat di sekolah, tapi tidak ada pemasarannya. Nah sekarang saya coba model pemasaran seperti ini. Kemudian kemarin saya ditantang Pak Kepala Sekolah, pemasarannya di pasar gimana Pak Nur? Saya siap. Kalau saya belum pindah, tapi saya pinginnya pindah masalah itu. Itu okay. Makasih Bu. Bentar. Kangen masih ya. Bu Rini senang kayak Bu Rini, mesti Bu Rini mana ini? Gini Pak Nurhadi, saya belum paham. Maksudnya itu pasar bioteknologi kok jenengan disuruh membuat video, terus tadi membuat laporan, hitung-hitungannya anak itu habis berapa? Itu maksudnya nanti di pasar itu anak presentasi begitu atau gimana? Oh ya gini, jadi nanti di pasar tadi itu saya sudah konsultasi sama Bapak Kepala Sekolah dan diperbolehkan dalam satu hari itu saya minta kelas 9 yang saya tunjuk itu free, tidak ada pelajaran. Jadi nanti Bapak Ibu Guru itu masuk untuk menanyakan bagaimana cara membuatnya, kemudian organisme apa yang ada di situ, mikrobanya apa saja yang ada di situ, prosesnya seperti apa, sampai cara membuatnya keripik seperti apa, ini modal habis berapa. Dan itu penilaian saya juga dari Bapak Ibu Guru, terutama Pak Kepala Sekolah. Itu. Kemudian itu nanti juga bentuknya pemasaran itu sudah dalam bentuk ada labelnya. Label kelompok. Jadi setiap kelompok itu ada namanya sendiri. Misalkan tadi keripik maknyus gitu, itu ada. Jadi mereka punya label sendiri dan siap di pasar. Jadi nilai rupiahnya itu ada dan mereka memang tak suruh membuat video pas waktu membuat itu untuk membuktikan mereka menggunakan media sebenarnya. Menggunakan media video, mereka membuat video ketika mereka membuat tempenya kayak apa. Membuat tape ketelannya kayak apa, tape berasnya kayak apa, caranya seperti apa. Berarti mereka benar-benar prakteknya itu seperti itu. Jadi ini pengalaman mereka sampai dalam nilai ekonomisnya itu yang saya inginkan. Dan mereka merasa tertantang. Ini mereka yang saya senang itu mereka merasa senang tertantang padahal mereka sampai akhirnya hafal. Jamurnya apa sih? Wah, sahur mises servisi aja kan. Ini apa? Wah, ini jamurnya apa? Mereka Rijasati satu tahu semuanya mereka. Padahal saya coba ingin ngomong ke mereka, tolong nanti sampaikan ke Bapak Ibu Guru yang tanya secara ilmiah. Itu aja. Dan alhamdulillah saya tanya ke Bapak Ibu Guru yang lain, ternyata betul. Emang seperti itu. Mereka menjelaskannya jelas. Begitu Bu Widi. Oke, berarti kayak seperti pameran ya. Iya, betul kayak pameran.
terus mereka betul-betul nanti siap dengan pertanyaan-pertanyaan ya, karena memaparkan, misalkan membuat tempe, ini jamurnya adalah ini ya, prosesnya seperti ini. Nah itu dijadwal ya, dijadwal tadi Iya, Pak, apa dalam satu hari satu kelas, karena nggak punya tempat. berarti Nyena menyediakan Satu ruangan kelas, khusus nggak punya tempat. atau di halaman? Di laboratorium itu ada, kan punya ruangan agak luas, cuma laboratorium IPA, lainnya itu enggak punya. Berarti Nyena nanti jadwal ini yang berkunjung siapa aja, waktu misalkan 9A nanti yang berkunjung Bapak Ibu gurunya siapa, kelas 9, kelas berapa yang berkunjung, begitu Pak? Untuk yang berkunjung itu Bapak Guru Ibu biasanya semua, karena ingin beli semua. Dan kelas 7, kelas 8 langsung merubut. Jadi biasanya belum sampai waktu istirahat sudah habis itu barangnya. Karena tahu ini mesti murah itu. Jadi kelas 7 sama kelas 8 begitu sudah di-tet, silakan masuk untuk beli langsung keroyokan gitu. Dan alhamdulillah belum pernah ada yang sisa, langsung habis. Waktu 1 jam itu Bapak Ibu guru ya beli, siswa kelas 7 8 ya beli itu. Jadi pengalaman mereka saya tanya ya memang ada untungnya kayak gini. Itu yang saya ingin. Jadi mereka mencoba membuat sesuatu menarik. Nah ini saya pinginnya adik-adik kelasnya besok mempersiapkan diri untuk apa. Itu. Oke. Terima kasih. Begitu Bu Widi, bisa terjawab nggih pertanyaan dari panjenengan? Nggih Pak Nur, makasih. Oke, terima kasih. Bapak Ibu semuanya, ternyata tidak terasa sudah pukul 15.16. Saya berikan 1 pertanyaan lagi. Setelah itu pertanyaan yang lain bisa ditujukan japri di WA ke Pak Durhadi atau ke Bu Kris saja ya, karena kita waktunya bisa diefektifkan untuk kegiatan yang lainnya. Silakan 1 pertanyaan lagi. Kami persilakan. Oke, Pak Agus. Ya, enggak bisa angkat tangan, tepuk tangan juga bisa. Ini hebatnya guru IPA senior begitu. Monggo Pak Haji Agus Junaidi. Monggo Mbak Agus. Nggih. Mbak Haji, makasih. Sugeng rawuh Pak Agus. Yang pertama hubungannya dengan materi. Ini sebenarnya setelah tadi kami mendengarkan ada unsur marketing di pembelajaran ini, sehingga anak-anak itu sudah terlatih di sana dengan menggunakan marketing online itu, sehingga suatu saat nanti ketika terjun di masyarakat ya tidak hanya produk-produk bioteknologi, dia bisa menggunakan produk lain untuk bisa menggunakan marketing cara itu yang pertama. Ini hanya saja kok, ulasan saja, enggak pertanyaan. Nah, pertanyaan pinter-pinter itu. Pak Nur sama Bu Kris itu sudah luar biasa itu. Yang kedua hubungannya dengan teknik ya. Teknik ketika menyampaikan saya malah kaget ini. Ini tadi mungkin Pak Nur itu keliru nunjuknya. Ini bukan guru IPA ini Pak Nur, ini guru psikologi ini Pak Nur. Luar biasa ketika beliau menyampaikan itu psikologi di dalam psikologi massa ini Pak Nur. Ketika memberikan motivasi kepada peserta didik ya katut kabeh wong. Tekniknya sudah seperti itu di psikologi massa itu sudah di tingkat 6 itu dari 10 itu sudah di tingkat 6 kelas suhu lah. Iya, itu setelah guru. Kalau untuk guru IPA itu di psikologinya itu paling tidak 2-3. Ini sudah di tingkat 6. Kalau untuk yang guru psikologi sendiri itu sudah 7-8 sampai 9. Kalau yang profesor 10. Nah, tadi bukan guru IPA, ini guru psikologi. Ini guru psikologi bagaimana menyampaikan materi untuk meyakinkan peserta didik. Terus terang komentar saya hanya ini.
Ya. Oke, terima kasih. Gitu Tepuk aja Pak Nur. tangannya. Selamat untuk Bosnya, Pak Nur nggih. sama Bu Grace. Semoga sukses ke depannya. Amin. Matur suwun Mbak Amin, Kakung. terima Terima kasih. kasih. Nggih. Bapak Ibu semuanya, dari beberapa pertanyaan yang telah disampaikan, ternyata bagus sekali dan sudah terjawab dengan baik oleh pemateri. Dan Bapak Ibu semuanya, waktu sudah menunjukkan jam 15 lebih 20 menit. Saya kira Bapak Ibu juga ada yang belum kondur ini, masih bertahan di sekolah hanya demi untuk mengikuti Zoom. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dalam mengerahkan energi, tenaga, dan pikirannya ini dijadikan sebagai amal ibadah semuanya, Bapak Ibu semuanya, yang membawa kebaikan dan keberkahan untuk semuanya. Bapak Ibu, tanpa mengurangi rasa hormat kami pada Bapak Ibu yang mau bertanya tapi waktunya terbatas, mohon maaf, kita pertanyaan disebutkan di acara kali ini dan sampailah di penghujung acara Bapak Ibu-nya, yaitu acara penutupan. Namun terlebih dahulu Bapak Ibu, saya akan membacakan sebuah pantun ini. Ben ora kalah, guru IPA men bisa jadi guru bahasa Indonesia. Badan gemuk banyak lemak. Cakep. Iya, kalau lebaran buat ketupat. Terima kasih sudah menyimak. Moga webinar ini membawa manfaat. Luar Amin. biasa. Ya, tapi lagi Bapak Ibu, ya. Biru laut seperti kolam. Nah, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, kami tutup webinar dengan salam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo untuk peserta bisa mengisi daftar hadir nggih. Monggo untuk daftar hadir bisa diisi karena mungkin nanti akan ditutup. Pak Iriwan, silakan Ya. Bapak Ibu semuanya untuk membuka kamera. Kita berfoto di dunia lembut ini, di dunia maya. Pak Irwan bisa mengambil. Masih banyak yang ini ya, apa? Ya. Off cam ya. Oh iya. Seadanya aja ya. Iya, monggo. Ada yang off cam. Saya hitung ya mungkin nggak bisa mencakup semuanya ya karena di Google Meet beda dengan yang di Zoom gitu ya. Oke, saya hitung ya 1, 2, 3. Slide berikutnya, halaman berikutnya. Enggak, kalau ini nggak ada halaman berikutnya. Beruntunglah yang wajahnya terfoto, terutama para pemateri dan orang yang berada di balik layar. Oke. Baik, Bapak semuanya, mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sugeng istirahat, sugeng rayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sama-sama Bu Kris. Mbak Rahma. Nembe pulang, nembe sampai rumah. Papi Agus. Mlebu wis rampung. Bu Sumi gimana? Sertifikatnya udah nyampe? Arifin, sertifikatnya berarti nanti langsung dikirim email nggih? Nggih, yang ini langsung email. Jangan sampai